Dukung Jokowi reshuffle kabinet usai Nasdem deklarasi Anies, Sekjen PDIP berkata, terutama menteri yang antitesa. Dalam sistem presidensial tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip, karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara. Pencapresan Anies oleh Nasdem, saya kira dibicarakan karena setelah pertemuan kedua tokoh ini, itu muncul statement Mas Hasto misalnya biru sudah lepas dari koalisi. Biru di sini kan mungkin menunjuk pada Nasdem. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sangat bisa kita baca sebagai sebuah respon dari kedua tokoh terkait dengan manuver terakhir dari Nasdem yang kemungkinan besar akan direspon dengan balasan atau dengan respon yang sama. Manuver pencapresan Anies oleh Nasdem itu memang potensial menggerogoti kesinambungan pemerintahan yang sekarang masih harus bekerja sampai Oktober 2024. Inilah dilema Surya Paloh. Apalagi dia paham betul isi pikiran Jokowi. Paloh tahu reshuffle kabinet bagi Presiden Jokowi adalah justru untuk memastikan bahwa pemerintahannya tidak mudah dibebek lumpuhkan dan masih bisa kerja efektif sampai Oktober 2024. Di reshuffle keempat ini, Jokowi jadi memiliki peluang untuk mengganti orang-orang Nasdem dengan mereka yang lebih berkualitas agar tidak mudah dibebek lumpuhkan. Kenapa suhu politik kita ini seakan-akan semakin mendidih ya Mas Tim? Ya karena ada faktor Anies di situ yang secara diametral berseberangan, bukan hanya secara ideologi, tapi secara prinsip soal bagaimana membangun Indonesia itu berbeda. Kalau Jokowi itu dianggap sebagai pemimpin yang relatifly lebih menomorsatukan pembangunan infrastruktur, kalau Anies nggak begitu. Yang diutamakan adalah pembangunan sumber daya manusianya. Dua hal yang cukup berbeda, makanya berhadapan-hadapan. Mungkin Nasdem sama PDIP akan berkoalisi, sangat mungkin, selama Anies tidak ada dalam radar pencapresan Nasdem. Oke, catatannya begitu, Mas Adi. Baik. Kalau masih ada Anies sampai lebaran kuda sekalipun, rasanya dua partai ini nggak bakal ketemu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar rencana Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle. Kabar reshuffle ini merebak pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut Hasto, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari Presiden, ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Kamis, 14 Oktober 2022. Hasto mengatakan bahwa Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk bekerja demi menyelesaikan masalah rakyat, supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi, karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Jelasnya dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com Minggu 16 Oktober 2022. Hasto menambahkan sudah seharusnya para menteri fokus memikirkan rakyat, terutama mengenai masalah ekonomi, sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden, terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi Presiden, ungkap dia. Dia turut menyinggung soal deklarasi Capres PDIP yang saat ini masih menunggu momentum. Bukan ketika rakyat Indonesia tidak bersedih, saat seperti ada tragedi sepak bola di Malang dan saat perekonomian sedang di masa sulit, jelasnya. Dia mencontohkan demo buruh yang terjadi Senin 10 Oktober 2022, karena itu tidak hanya menjadi pemikiran bagi Pak Jokowi, tetapi bagi menteri pendukung dan partai yang ada di belakangnya. Harus punya komitmen untuk itu, bukan malah membangun antitesa dari kinerja Pak Jokowi, tutur Hasto. Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle diputuskan dalam waktu dekat. Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan, tandas Jokowi di sela peninjauan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.